Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Ngambek. Gilang, Raka, dan Kila kembali ke toko boneka untuk menemui kita. Bahaya nih, dia udah gak di sini, kata Raka. Bisa ngamuk nih nanti dia, tambah Kila. Setelah sampai rumah, Raka langsung turun dari mobil. Dia berlari masuk ke rumah. Gilang tertunduk sebentar. Dia merasa semakin bersalah melihat Raka yang sangat cemas, meskipun di sepanjang perjalanan menenangkan dirinya dan Kila. Tenang saja, kita akan baik-baik saja kok, kata Kila. Lo balik aja, udah malam, nanti gue kabarin. Iya, Gilang kembali menuju mobilnya. Kila, gue mau tanya sesuatu. Gilang memutar tubuhnya. Apa? Sebenarnya, apa hubungan Raka sama kita? Apa kita tinggal satu rumah dengan kalian? Tanya Gilang. Kila terdiam, dia menggigit bibirnya karena bingung menjelaskannya. Iya, kita selalu tidur di rumah ini. Karena kami tumbuh dari kecil bersama, jadi kita sering menghabiskan waktu bersama, seperti tidur di rumah ini. Apa keluarganya tidak keberatan? Dia kan anak gadis, dan di rumah lo ada beberapa laki-laki. Lo sangat perhatian sama kita. Gue sebenarnya iri sama kita, karena dia selalu mendapatkan perhatian penuh dari orang-orang sekitarnya. Kila menatap Gilang nanar sambil tersenyum tipis. Kenapa harus iri? Bukankah banyak juga yang perhatian sama lo? Lo itu cewek idaman di sekolah. Udah cantik, pinter lagi. Lalu apa yang lo iri dari kita? Jelas Gilang. Benar juga, kata Kila tiba-tiba malu karena berkata yang tidak-tidak. Ya sudah, gue balik dulu ya. Kabarin gue kalau udah ketemu kita, pinta Gilang. Pasti. Kila melambaikan tangan saat mobil Gilang mulai meninggalkan rumahnya. Asal lo tahu Lang, gue iri sama kita yang mendapatkan hati lo tanpa susah payah mengejarnya. Dia juga sangat ceria dan berani membuat keputusan. Dan semua itu gue tidak bisa mendapatkannya. Bahkan tidak ada yang bisa menerima gue setulus lo mencintai kita. Dia hanya akan mengatakan gue cantik, pintar, dan hal-hal yang bagus, kata Kila. Raka dan Kila kelabakan. Karena semalam kita sudah tidak mau membuka pintu dan ngobrol. Dan pagi ini kita sudah berangkat lebih pagi meninggalkan mereka berdua. Gilang duduk di depan Raka yang duduk santai sambil mengangkat satu kakinya, sedangkan Gilang semakin panik. Raka, lo kok tenang aja sih? Gilang bingung melihat Raka yang santai meskipun kita masih ngambek. Udah, lo tenang aja, bentar lagi juga bakalan baik sendiri, kata Raka sambil makan gorengan. Yakin lo? Iya, kita sudah minta maaf, jadi biarin saja dia menjadi dingin dulu. Kalau masih marah begini bakalan susah bujuknya, jelas Raka. Lo paham banget ya soal kita? Apa benar lo gak punya perasaan sama dia? Gilang meragukan Raka kalau gak jatuh cinta sama kita setiap hari ketemu. Gue udah mati rasa sama dia. Lagian sampai kapanpun gue gak akan mungkin sama kita. Gue sama dia itu seperti kakak adik, jadi gak akan ada cinta-cintaan di antara kita. Oh iya, lo katanya mau lupain kita, mau cuek sama dia. Apa lo belum ada rasa sama kakak gue yang cantik itu? Gak semudah itu kali pindah perasaan. Gue lebih baik jomblo dulu aja sampai ada yang menggantikan kita di hati gue. Raka, terima kasih udah bantuin gue. Gilang menepuk pundak Raka. Oke, Lang, ingat jangan bunuh diri dan tetap sehat ya. Jangan sampai gila, kata Raka sambil tertawa. Sialan loh, gue gak selama itu. Bagus, Raka manggut-manggut. Gue cabut. Oke. Gilang pergi ke kelasnya. Gilang, mulai sekarang lo harus benar-benar melupakan kita, gumam Gilang pelan. Kali ini dia benar-benar menyerah. Dia merasa kalau dirinya dekat dengan kita membuat kita banyak masalah. Bahkan dia sekarang terlihat sering manyun dan uring-uringan daripada sebelum dirinya mendekatinya. Gilang memutuskan untuk tidak peduli lagi sama kita. Dia akan menjadi Gilang yang dulu lagi. Tak, mau sampai kapan sih lo ngambek? Raka menggedor-gedor pintu kamar kita, tapi kita tidak menyahut. Dia anteng aja di dalam kamar. Tak, buka pintu atau gue dobrak nih, seru Raka. Berisik loh, gue gak mau ngomong sama lo, teriak kita.
Tak, jangan gitu dong. Kita kan sudah minta maaf. Kila membantu membujuk kita. Kak Kila lagi. Baru juga PDKT, sudah lupa sama adik sendiri. Gimana kalau udah jadian? Seru kita. Gak gitu, siapa juga yang PDKT? Sebenarnya lo itu marah karena ditinggalin apa karena cemburu sih, Tah? Idih, cemburu apaan? Iya, cemburu karena gue deket sama Gilang. Gue gak cemburu ya, sebentar lagi Devan juga bakalan tembak gue. Kata Gita pede. Ya udah, kalau lo gak mau buka pintu, gue keluar dari tim basket. Ancam Raka. Bodoh amat. Baiklah, kalau lo emang gak mau ketemu gue lagi, gue bakalan balik ke rumah dan pindah sekolah. Raka mencoba mengancam untuk meninggalkan Gita. Raka, lo ngomong apaan sih? Kila panik. Gak apa-apa kak, biar Gita bisa bebas dari gue. Raka pergi ke kamarnya. Raka, lo bercanda kan? Kila mengikuti Raka. Awalnya Raka memang bercanda. Namun, karena Gita tidak kunjung datang untuk menahannya, dia benar-benar pergi. Raka, lo bercanda kan? Kila semakin panik saat Raka mengemasi pakaiannya. Enggak kak, lagian gue kangen banget sama papa sama mama. Ih, lo ya, lo kan setiap minggu juga selalu pulang. Iya, ini kangennya nambah. Raka menggendong tas punggung. Raka kembali ke kamarnya Gita yang masih tertutup rapat. Tak, gue pamit ya, semoga hidup lo bisa lebih tenang setelah gak ada gue. Jaga kesehatan lo, jangan makan sembarangan. Kalau lo kangen, tinggal datang ke rumah. Raka pamit kemudian berlalu. Di dalam kamar, kita tertawa kecil. Sorry Raka, kali ini gue gak akan ketipu sama lo. Gita, beneran, Raka mau pindah sekolah? Arfian, kata siapa? Kita kaget beberapa hari tidak kontak Raka, sekali mendengar kabar mau keluar. Tadi gue chat sama Raka, dia bilang mau pindah sekolah. Raka pasti bercanda kan Git? Arfian memastikan perkataan Raka. Gita lalu terdiam, dia ingat waktu dirinya mengusir Raka dan mengatakan tak ingin ketemu dengan dia. Dan tak menyangka Raka mengiyakan keinginannya. Apa dia menganggap ucapan gue sungguh-sungguh? Gumam Gita pelan. Memangnya kenapa Git? Kalian berantem? Tanya Anita. Iya, kemarin gue marah-marah sama dia karena ninggalin gue di mall dan gue bilang gak mau ketemu dia lagi, ujarnya. Tinggalin di mall? Anita mendelik. Iya Anita, makanya gue kesel banget. Hah? Kalian ada-ada aja sih? Lo lagi Git, gegabah banget coba ngomong kayak gitu, kata Farah. Iya, namanya juga orang emosi. Biasanya Raka juga gak pernah serius dia. Kita berubah sedih. Gini aja, nanti kita ke rumah lo dan bujukin dia, kata Arfian. Dia gak di rumah gue, beberapa hari lalu pulang ke rumah mamanya, jelas kita. Terus gimana dong? Nanti deh gue telepon dia. Kenapa Allah pulang hujan-hujanan sih? Kila duduk di sebelah kita yang berbalutkan selimut. Ya kan gak ada yang bisa jemput, mau gimana lagi? Katanya mau balik sama Devan. Kila memegang kening kita, takut adiknya itu sakit. Devan mendadak ada acara, jadi gak bisa nganterin pulang. Dia memang gak bisa dipercaya. Ini kakak buatin teh hangat. Kila memberikan teh hangat yang dibuatnya. Makasih kak, lo emang kakak gue yang the best banget. Kita mencium Kila lalu meneguk perlahan tehnya. Kak, panggil kita sambil menaruh cangkir di meja kecil sebelah dia tidur. Ada apa? Apa kakak sama Kak Gilang dekat? Lumayan, emang kenapa? Kila menatap kita heran. Enggak apa-apa, kakak suka ya sama Kak Gilang. Kita ingin tahu isi hati kakaknya itu. Siapa sih yang gak suka sama Gilang? Lo kenapa? Cemburu, Gilang dekat sama gue? Tanya Kila. Enggak, kita cuma tanya aja. Lagian, kalau kakak bahagia, kita juga ikut bahagia. Kita senyum tipis. Ya, semoga aja Gilang segera tembak gue. Kila senyum-senyum, raut wajahnya merona. Pantas saja, Gilang lebih memilih nganterin Kak Kila. Ternyata sudah sedekat itu. Batin kita. Hari ini hati kita gula-gulana. Satu sisi sakit hati saat Gilang menolak untuk mengantarnya. Namun satu sisi dia harus bahagia atas kebahagiaan kakaknya itu. Tak, palah bengong, mikirin apa coba?
tanya Gilang. Mikirin Raka, kenapa dia nggak pulang-pulang? Coba lo hubungin dia, kakak tinggal dulu ya, mau kerjain tugas, kata Gilang. Kita mengangguk lalu mengambil ponselnya, dia berusaha untuk menghubungi Raka. Kita menunduk lesu. Raka, kenapa lo pergi sungguhan sih? Gue kehilangan lo. Kita menjatuhkan tubuhnya. Dia benar-benar butuh Raka saat ini. Dia sedang memiliki banyak pikiran dan dia ingin berbagi. Sementara kita memikirkan Raka, Gilang yang baru sampai rumah terus menggerutu. Dirinya yang terlalu bodoh membiarkan kita pulang dengan hujan-hujanan. Gilang, lo kenapa bego banget sih? Gimana kalau dia sakit? Gilang mengacak-acak rambutnya. Gilang, kenapa lagi lo? Tiap hari suntuk, uring-uringan. Tanya Andini yang baru saja masuk ke kamar Gilang. Kalau masuk, bisa ketuk pintu dulu nggak? Iya, lo kenapa kusut gitu? Kak, tadi kita minta tolong sama gue untuk anterin pulang, tapi Gilang tolak. Gilang curhat. Loh, kenapa? Tadinya Gilang mau move on, jadi Gilang mencoba membiasakan diri menjadi orang asing. Kalau emang lo mau move on, tindakan lo benar, biar kalian berdua saling berjauhan. Tapi apa yang membuat lo kusut gini? Tadi kan Gilang bilang gak bisa karena sibuk, tapi sepertinya tahu kalau gue nganterin sahabatnya, sedangkan dia pulang hujan-hujanan, pas aku yep sampai menggigil. Kita pasti sakit hati banget sekarang. Benarkah? Tapi kan dia tidak ada hati sama Gilang, gimana bisa sakit hati? Adik gue yang ganteng, pintar, sekarang lo pikirlah, dia minta bantuan dulu, lo ketusin dan tolak. Lo malah nganterin sahabatnya itu. Sakitnya sampai ubun-ubun tahu, jelas Adini. Gilang terdiam, otaknya terus memikirkan kita. Dia mau telepon, gengsi, gak telepon, kepikiran terus. Kita pagi ini bangun lebih pagi. Dia tidak mau terlambat pagi ini. Dia keluar kamar lalu mendorong pintu kamar Raka. Dia berharap saudara sepupunya itu sudah kembali ke kamarnya. Kita menghela nafas panjang melihat kamar yang masih kosong. Lo kemana sih kak? Tanyanya pelan sambil kembali menutup pintu. Kita semakin lemah saja, dia seperti kehilangan separuh tenaganya. Tak, lo sakit? Kila memegang kening kita. Enggak, kita cuma sedikit demam aja, kata kita menyadarkan tubuhnya. Ya udah, sekarang lo nggak usah sekolah dulu, pinta Genta. Enggak kak, hari ini ada ulangan matematika, ujar kita sambil memasukkan sarapannya. Tumben banget disuruh bolos nggak mau. Genta heran, biasanya kita akan sangat bahagia kalau disuruh nggak sekolah. Lagi nggak ingin, kita berangkat dulu ya. Nggak bareng aja tak, nanti Gilang mau jemput. Gila menawari kita bareng. Enggak kak, gue bareng sama Devan, kata kita langsung pergi keluar. Dia sudah janjian sama Devan. Baru saja kita sampai depan mobil, Gilang berhenti. Dia turun dari mobil, lalu memandangi kita lekat. Kita yang terlihat tidak seperti biasanya. Dia terlihat pucat dan lemas. Kita yang sempat memandang wajah Gilang langsung memalingkan wajahnya. Dia takut salah tingkah. Gilang langsung berjalan ke teras tanpa menyapa kita. Gilang sama Kak Gila pas sudah sangat dekat. Kenapa Gilang selalu saja nyamperin Kak Gila? Gumam kita sambil berbalik melihat Gilang yang sedang ngobrol sama Gila. Kenapa perasaan gue gak senang mereka dekat? Ujarnya lagi. Kita memasukkan kedua tangannya ke jaket yang dipakainya, lalu berjalan. Dia lupa kalau pagi ini akan berangkat bareng Devan. Bersambung.